You think that's funny, boy? She's gone. Get some for you when I finish my meal. I'm getting a little impatient. It's not enough. Seorang perawat bernama Jack sedang melakukan pertolongan pertama kepada seorang pasien bapak tua. Berkat aksi sigap Jack melakukan CPR, nyawa bapak tua ini bisa diselamatkan tepat waktu. Semua petugas yang melihat itu langsung memuji kinerja Jack yang sigap dan tanggap. Setelah capek seharian bekerja, Jack memutuskan singgah di sebuah bar untuk sekedar minum dan bersantai. Di bar itu, Jack berkenalan dengan seorang gadis yang diketahui bernama Anita. Anita ternyata sedang bersedih karena baru saja diputuskan oleh pacarnya. Jack yang baik hati bersedia menemani Anita minum sampai mabuk. Setelah berjam-jam menghabiskan waktu bersama, Jack lantas mengajak Anita menginap di kamar kosnya. Keduanya yang sudah sama-sama mabuk malah terbawa suasana hingga akhirnya bercocok tanam. Di keesokan paginya, Jack bersiap ingin berangkat bekerja. Pada saat yang sama, dua orang polisi datang dan langsung menggeledah rumah Jack. Melihat itu tentu Jack sangat bingung apa yang sebenarnya terjadi. Setelah kamar Jack digeledah, polisi menemukan paket barang haram. Alhasil Jack pun diringkus saat itu juga. Come on. Ternyata Jack dituduh telah memperkaos Anita, gadis yang ia temui tadi malam. Pada sidang pengadilan, Anita mengaku kalau dirinya dicekoki barang haram oleh Jack. Setelah itu Jack memperkaos Anita secara paksa. Tentu saja Jack membantah semua tuduhan dari Anita. Jack mengatakan tidak ada pemaksaan yang terjadi malam itu. Semuanya terjadi atas dasar suka sama suka. Mengenai penemuan barang haram, Jack juga tidak tahu dari mana asalnya. Karena malam itu Jack hanya mengkonsumsi minuman keras dan tidak lebih dari itu. Sayangnya bantahan dari Jack tidak berarti apa-apa. Karena polisi sudah mengantongi bukti kuat berupa barang haram dan juga sidik jari Jack. Alhasil Jack pun divonis penjara selama 6 tahun atas kesalahan yang tidak ia perbuat. Okay, come on. Turn around. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, Jack dan napi baru lainnya digiring menuju ke lapas. Di dalam mobil, napi preman bernama Tony berusaha mengintimidasi Jack. Tony meminta agar mereka semua tunduk kepada dirinya saat berada di dalam penjara nanti. Apabila ada yang berani melawan, Tony tidak akan segan-segan untuk membrutal. Sebaliknya, seorang napi bernama Jimmy menganggap kalau Tony hanyalah omong-omong saja. Bahkan dengan berani, Jimmy menghantam Tony yang sedari tadi kerjaannya ngoceh terus. Singkat waktu mereka sampai di penjara. Kedatangan mereka semua disambut dengan caci maki para tahanan senior di sana. Kemudian mereka kembali diperiksa sebelum dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Sebelum itu mereka diperingati terlebih dahulu terkait setiap aturan mutlak yang wajib ditaati oleh semua napi baru. Apabila ada yang berani membuat onar, maka akan diberi hukuman yang berat, yaitu dimasukkan ke dalam ruang isolasi yang sempit dan gelap. Setelah melewati serangkaian pemeriksaan, mereka dimasukkan ke dalam sel masing-masing. Don't you tell. Jack ditempatkan ke dalam sel bersama seorang napi senior yang diketahui bernama Paul. Kemudian Jack berkenalan dengan Bram, napi senior yang cukup alim karena kemanapun ia pergi, Bram selalu membawa Alkitab. Bram memperingatkan Jack agar selalu menjaga sikap selama mendekam di penjara ini. Karena di penjara ini banyak sekali geng napi senior yang suka menindas napi baru. Apalagi napi baru tampan seperti Jack. Jack harus selalu berwaspada dan tidak boleh lengah sedikit pun. Dan kalau bisa Jack jangan sampai menunjukkan sikap lemah. Karena disitulah para tahanan preman akan mencari celah untuk menindas Jack. You think that's funny, boy?
Di keesokan harinya, Jack disuruh bekerja, merawat seorang napi tua yang sakit-sakitan yang diketahui bernama Chen. Mengingat Jack adalah mantan seorang perawat yang punya pengalaman dalam hal medis. Setiap harinya Jack akan dibayar sebanyak $5. Karena tak ada pilihan lain, Jack terpaksa menerima pekerjaan tersebut, meskipun dengan upah yang tidak memadai. He killed his mother. I was 20 each day. We're making time. Sejak hari itu, Jack mulai merawat Chen dengan tekun dan telaten. Di samping itu, Jack juga rutin membaca buku tentang hukum kasus kekerasan seksual. On the bus with Jimmy Carr. Di saat Jack sedang membawa Chen kembali ke dalam selnya, Jack dipanggil oleh Jimmy. Kemudian dengan sigap, Jimmy mencengkram burung kesayangan Jack. Jimmy bertanya kepada Jack apakah petugas sipir yang bernama Anton yang menempatkan Jack satu sel bersama dengan Paul, serta menugaskan Jack untuk merawat Chen. Sembari menahan sakit, Jack hanya mengiyakan semua pertanyaan dari Jimmy. Sebelum menyudahi pembicaraan, Jimmy sempat memperingatkan Jack agar tidak mudah cepat percaya kepada siapapun, termasuk kepada para napi ataupun para sipir di sana. He's soft. Don't trust no one. Tak lama kemudian, Jack dikunjungi oleh seseorang yang ternyata adalah seorang detektif polisi yang dulu menangkap Jack. Kedatangan si polisi membawa kabar buruk. Perihal banding yang Jack ajukan telah ditolak oleh pengadilan. Itu artinya Jack harus tetap menjalani masa hukumannya sesuai vonis hakim, yaitu 6 tahun kurungan penjara. The appeal shouldn't be too long. Tak terima akan hal itu, Jack langsung menelpon pengacaranya, bertanya kenapa banding yang ia ajukan ditolak oleh pengadilan. Padahal Jack sudah memenuhi prosedur untuk mengajukan banding tersebut. Si pengacara menjawab, ini bukan tentang prosedur, tapi tentang kegagalan pihak Jack menemukan bukti yang akurat. Tapi si pengacara berjanji akan mencari seseorang yang handal, yang bisa mencari bukti kuat untuk memenangkan banding yang Jack ajukan. Di keesokan harinya, Jack kembali mendapat kunjungan dari ibu kandungnya. Sembari membawa Chen, Jack mendatangi ruang tunggu untuk menemui si ibu. Melihat kondisi Jack yang tak terurus membuat si ibu menjadi iba. Si ibu masih tak terima anaknya mendekam di penjara atas kesalahan yang tidak ia perbuat. Si ibu merasa keadilan di negeri ini tidak berpihak kepada orang kecil seperti mereka, di mana polisi hanya main tangkap saja tanpa adanya bukti yang kuat. Saking frustasinya, si ibu sampai berteriak, menyebut kalau hukum di negeri ini tumpul ke atas tajam ke bawah. Karena dianggap mengganggu ketenangan para tahanan, si ibu harus diusir oleh petugas sipir di sana. Deserve. I have to leave. Don't tire. Is that your mum? You've got someone to visit you. Hari demi hari Jack lewati dengan tenang di dalam penjara itu. Bahkan Jack sudah mulai akrab dengan sebagian napi senior di sana. Mereka beramai-ramai menonton pertarungan liar di penjara itu. Pertarungan liar ini bisa diadakan karena sebagian napi sudah menyogok petugas sipir di sana. Para napi memasang taruhan mendukung jagoan mereka masing-masing. Shut up, Benji! Pada suatu hari, ketenangan Jack di penjara itu mulai terusik. Malam itu, petugas sipir menggeledah kamar sel Jack dan menemukan paket barang haram. Rupanya paket barang haram tersebut adalah milik teman satu sel Jack, yaitu Paul. Dengan kata lain, Paul telah menjebak Jack agar terbebas dari hukuman. Alhasil, Jack pun dihukum dikurung di ruang isolasi. Bukan hanya itu saja, mulai sekarang gerak-gerik Jack di penjara ini akan terus diawasi oleh para petugas sipir di sana. Another 4 to Pengacara Jack yang bernama Sonny menemui rekan baiknya yang diketahui bernama Julia. Diketahui kalau Julia adalah seorang pengacara handal. Sonny meminta bantuan Julia untuk ikut mengusut kasus Jack, agar banding yang Jack ajukan bisa dimenangkan di pengadilan. Tapi Julia menolak membantu, karena mustahil hakim akan memenangkan banding dari Jack. Dan apabila sampai kalah, maka reputasi Julia sebagai seorang pengacara handal tentu akan tercoreng. I'm a lawyer. He didn't do it. That's why we need you, Julie. Di keesokan harinya, Jack dikunjungi oleh rekan kerjanya yang diketahui bernama Will. Di sini Jack curhat kepada Will kalau dirinya tidak akan pernah bisa memaafkan Anita.
gadis yang telah menjebak Jack sampai mendekam di penjara selama 6 tahun. Akibat perbuatan Anita, nama baik Jack sampai tercoreng. Bukan hanya itu saja, Jack juga harus kehilangan pekerjaan dan dijauhi oleh teman-temannya. Will yang seorang pria taat agama hanya bisa menasehati Jack agar tidak menyimpan dendam amarah. Dengan begitu barulah hati Jack akan tenang. Karena apabila hati Jack tenang, semua masalah yang datang menghadang bisa Jack jalani dengan tenang pula. Reputation I have left, and even some. And you expect me to forgive her? You know that. Liz believes you. Saat sedang latihan di gym, seorang sipir datang menemui Jack untuk mengantar sepucuk surat yang ditujukan untuk Jack. Ternyata surat itu dikirim oleh gebetan Jack yang diketahui bernama Lisa. Dan selama ini Lisa sudah naksir dengan Jack. Lisa sangat terpukul mengetahui kalau Jack mendekam di penjara. Dan Lisa sangat yakin Jack tidak bersalah dan hanya dijebak saja oleh Anita. Lisa meminta maaf karena selama ini ia belum sempat menjenguk Jack di penjara. Karena Lisa tidak tega melihat Jack mendekam di sana. Setelah membaca surat dari Lisa, keinginan Jack untuk keluar dari penjara semakin kuat. Sampai pada akhirnya Jack pun memutuskan untuk kabur dari penjara. Untuk memuluskan aksi nekatnya itu, tentu Jack membutuhkan bantuan seseorang. Dan orang yang bisa membantu Jack tak lain adalah Jimmy, napi yang cukup disegani di dalam penjara ini. Enough. Tapi Jimmy menolak untuk membantu Jack kabur dari penjara. Karena kabur dari penjara adalah sebuah keputusan konyol yang akan Jack sesali di kemudian harinya. Lalu tiba-tiba di tengah lapangan sejumlah tahanan malah terlibat aksi baku hantam. Jimmy lantas datang untuk melerai situasi. It's like once you're bored and boom. And what? That's worth the risk. Di saat yang sama, para sipir juga datang untuk menangkap Jimmy, yang mereka kira pemicu dari perkelahian tersebut. Alhasil Jimmy malah mendapat hukuman, dikurung dalam ruang isolasi selama 2 minggu. Hari demi hari Jack lewati di penjara itu dengan sabar dan mematuhi setiap aturan yang ada. Hingga 2 bulan kemudian Jack yang berkelakuan baik akhirnya dipindahkan ke dalam sel lain bersama dengan temannya yaitu Bram, si napi yang sangat alim yang selalu membawa Alkitab kemanapun ia pergi. Jack sangat senang karena pada akhirnya tidak satu sel lagi dengan Paul, napi yang suka membuat Jack terlibat dalam masalah. Selama bergaul dengan Bram, hati Jack semakin tenang. Jack juga bisa semakin fokus mempelajari tentang kasus hukum, agar Jack bisa mencari cara memenangkan banding kedua yang Jack ajukan. Di balik itu, Sony terus membujuk Julia agar ikut membantu dirinya dalam menangani kasus Jack. Tapi jawaban Julia masih sama, yaitu menolak ikut terlibat. Meskipun sudah tidak satu sel lagi, Paul tetap berusaha untuk mengganggu Jack. Paul memalak makanan dan minuman yang dibeli oleh Jack memakai uangnya sendiri. Tapi kali ini Jack dengan tegas menolak ditindas oleh Paul. Jack mengatakan jika Paul ingin makan enak, maka bekerjalah di penjara ini agar bisa mendapatkan uang. Seperti yang Jack lakukan, yaitu merawat Chen dengan upah $5 sehari. I worked for this. Powder, don't put me on show. Mendapat teguran dari anak kemarin sore, tentu Paul sangat marah. Tapi Paul tidak bisa berbuat banyak untuk memberi Jack pelajaran. Karena sekarang Jack berteman baik dengan Jimmy, napi yang paling ditakuti di dalam penjara ini. I'll get some for you when I finish my meal. I'm getting a little impatient. You look like crap. Handle yourself. Saat jam makan siang, Jack dihampiri oleh Jimmy. Jimmy mengatakan ia bersedia membantu Jack untuk membalaskan dendamnya, yaitu menghabisi Anita, gadis yang menjebak Jack, hingga membuat Jack mendekam di dalam penjara selama 6 tahun. Tapi dengan syarat Jack harus membayar Jimmy sebanyak $10.000. Jack, I'll sort it out. That's what you Tapi Jack yang sudah mulai alim karena bergaul dengan Bram menolak tawaran dari Jimmy. Walaupun Jack benci dengan Anita, bukan berarti Jack ingin Anita mati. Apalagi sampai membayar seseorang untuk menghabisi Anita. Dan Jack juga yakin Jimmy adalah orang baik, yang tidak tega menghabisi orang apalagi targetnya adalah wanita. Menanggapi itu, Jimmy lantas mengatakan dirinya mulai menghabisi orang sejak umur 12 tahun. Dengan kata lain, Jimmy tak sebaik seperti yang Jack pikirkan. Dan Jimmy kembali menegaskan agar Jack tidak mudah percaya dengan siapapun, termasuk dengan Jimmy yang sekarang menjadi teman Jack.
karena bisa saja suatu hari nanti Jimmy akan mengkhianati Jack demi uang. The crap big man, he never did get up. So I am. She's gone. Malam itu Jack tak bisa tidur memikirkan nasibnya yang malang. Bahkan Jack sampai menangis karena sudah tak kuat lagi menahan kesedihan. Kemudian Jack menulis surat kepada Anita, gadis yang telah menjebloskan Jack ke dalam penjara. Jack bertanya apa yang membuat Anita sampai tega menjebak Jack. Padahal malam itu semua terjadi atas dasar suka sama suka dan sama sekali tidak ada unsur pemaksaan. Tapi apapun alasannya, Jack sudah memaafkan Anita karena Jack tidak ingin menyimpan dendam di hatinya. Karena dengan begitu barulah Jack bisa hidup damai dan tenang. That happened that night is that we. Di hari berikutnya, Paul masuk ke dalam sel Jack berniat untuk memberinya pelajaran. Tapi Bram yang alim malah bersikap seperti pendeta untuk membela Jack, yaitu menceramahi Paul panjang lebar tentang dosa besar menindas orang yang lemah. Bram berdoa agar setan yang bersarang di dalam tubuh Paul bisa segera keluar dengan sendirinya. Dengan begitu barulah hati dan pikiran Paul akan bersih dari keinginannya yang kuat untuk membuli orang lain. So if you're rotting found, the truth. Come on. Paul sampai dibuat pusing mendengar segala ceramahan dari Bram. Niat awal Paul ingin memukul Jack malah berujung diceramahi oleh Bram. Jack dan Chen malah ikut tertawa melihat Paul dikerjai oleh Bram. Pada siang harinya, Jack dikunjungi oleh Julia, si pengacara handal yang merupakan teman baik Sonny, yaitu pengacara Jack. Julia sudah mengetahui masalah yang tengah Jack hadapi, dan Julia dapat menyimpulkan kalau Jack tidak bersalah. Awalnya Julia menolak untuk membantu Jack, tapi lama-kelamaan Julia teringat akan sumpahnya sebagai seorang pengacara yang tidak akan tinggal diam saja melihat orang tak bersalah mendapat hukuman. Mengetahui itu tentu Jack sangat bahagia. Jack sangat bersyukur Julia mau membantu dirinya. Thank you. First things standards. We like some of the guys in here. It's the law that sets us free. Kemudian Jack menghubungi Sonny untuk mengucapkan terima kasih karena Sonny telah membujuk Julia untuk menangani kasusnya. Mendengar itu, Sonny meminta Jack agar bersabar karena segala sesuatunya membutuhkan waktu untuk diwujudkan. Di tengah obrolan, tiba-tiba Jack mendengar suara alarm tanda peringatan. Ternyata itu adalah Tony, si napi preman yang tewas akibat bundir. Karena Tony sudah tidak kuat ditindas oleh geng napi di dalam penjara ini. I hate this place. We hope in the Lord. Welcome to the jungle, my friend. Melihat itu tentu Jack sangat shock. Napi brutal seperti Tony saja bisa tewas di dalam penjara, apalagi napi yang lemah. Jack semakin sadar betapa kerasnya hidup di dalam penjara ini. Kalau mental tidak kuat, orang bisa gila atau bahkan bisa mati. Tapi Jack sudah bertekad akan terus berusaha untuk bertahan hidup sampai hari kebebasannya tiba. Jack tidak akan tinggal diam begitu saja ketika para napi atau para sipir berusaha untuk menindasnya. Jack akan melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan. Bahkan Jack meminta Jimmy mengajarinya bela diri sebagai bekal untuk melakukan perlawanan apabila ada geng napi yang berusaha mengganggu dirinya. Hubungan Jimmy dan para napi senior juga sudah semakin akrab, layaknya seperti saudara kandung sendiri. Is still looking for one. He's far from. Di hari berikutnya, Jimmy memberitahu Jack kalau hari ini Jimmy akan mengikuti sidang pembelaan terhadap kasusnya. Jimmy bertanya kepada Jack apa yang sebaiknya harus Jimmy lakukan, mengaku bersalah atau justru malah sebaliknya. Apabila Jimmy mengaku bersalah, maka masa hukuman Jimmy akan ditambah menjadi 15 tahun lagi. Sebaliknya, apabila Jimmy tidak mengaku bersalah, maka kemungkinan besar Jimmy juga akan tetap diadili dan bahkan akan dipindahkan ke dalam penjara yang lebih ketat. Mendengar itu tentu Jack tak bisa berkata banyak karena semua keputusan ada di tangan Jimmy. Yang bisa Jack lakukan hanyalah berdoa kepada Tuhan agar Jimmy mendapatkan keadilan yang layak. I'm thinking I plead guilty. Sounds good, pal. Setelah itu Jack melepaskan kepergian Jimmy dengan perasaan sedih dan haru. Jack sangat berharap kalau teman baiknya itu mendapatkan keadilan yang semestinya.
Di hari berikutnya, sipir Anton masuk ke dalam sel Jack untuk mencari gara-gara, yaitu memancing kemarahan Jack agar Jack membrutal. Apabila Jack membrutal, maka masa hukuman Jack akan ditambah. Di sini Jack sebisa mungkin menahan amarahnya agar tidak membrutal. Melihat itu, Chen berusaha mengusir Anton agar tidak mengganggu Jack. Tapi Anton malah menghajar Jack hingga membuat penyakitnya kambuh. I can see right through. Melihat itu tentu Jack sangat sedih. Jack merasa tak berdaya untuk menolong Chen, bapak tua yang selama ini Jack rawat dengan setulus hati. Down here. Singkat cerita, sidang pengajuan banding Jack dilakukan. Keluarga dan teman-teman Jack juga ikut hadir memberi dukungan terhadap Jack. Di sini Julia berusaha dengan keras untuk membela Jack dengan mengajukan sejumlah bukti untuk membuktikan kalau Jack tidak bersalah. Tapi perjuangan Julia tidak mudah karena pengacara penuntut ternyata juga sangat handal dan mampu mematahkan setiap argumen pembelaan dari Julia. Turns out to be invalid. I'll have now evaporated. Aware of this only fact. I'm sorry, Your Honor. I think I need to say. Tapi Julia tak patah semangat. Ia terus berusaha semaksimal mungkin mendapatkan bukti yang akurat untuk membela kliennya tersebut. Sampai pada akhirnya Julia mendapat laporan dari si dokter yang memeriksa tes urin dari Anita. Dari hasil pemeriksaan tes urin Anita, ditemukan sedikit sekali kadar obat-obatan di dalamnya. Dengan kata lain, saat malam kejadian, Anita tidak sedang dalam pengaruh obat apapun yang dapat membuatnya mabuk ataupun tak sadarkan diri. Bukan hanya itu saja, dari hasil pemeriksaan juga tidak ditemukan adanya unsur terjadinya kekerasan seksual. Dari hasil pemeriksaan yang valid tersebut, sudah bisa membuktikan kalau Jack tidak bersalah. Just send Existing evidence. Beberapa hari kemudian, Jack akhirnya mendapat kabar baik. Kalau banding yang ia ajukan telah diterima oleh pengadilan, itu artinya Jack sudah bukan lagi berstatus narapidana. Dan Jack pun akhirnya dibebaskan dari penjara. Sebelum keluar dari penjara, Jack berpamitan terlebih dahulu kepada para sipir dan juga para napi yang selama ini sudah sangat baik kepada Jack. Chen bahkan sampai menangis harus merelakan kepergian Jack, karena selama ini Chen sudah menganggap Jack seperti anak kandungnya sendiri, yang sudah merawat Chen dengan sepenuh hati. Di akhir film terlihat Jimmy menemui Jack di sebuah pantai. Ternyata Jimmy juga sudah dibebaskan dari penjara karena Jimmy tidak terbukti melakukan kesalahan seperti yang dituduhkan kepadanya. Kesabaran Jack dan Jimmy selama ini akhirnya membuahkan hasil dan film pun selesai. You think that's funny, boy? She's gone. I'll get some for you when I finish my meal. I'm getting a little impatient. It's not enough.